Tadi sudah disampaikan orang kafir dan mukmin yang maksiat itu punya titik kesamaan dalam hal apa? Terbujuk oleh dunia. Cuman kalau kafir tanpa mempercayai akhirat, si mukmin meyakini akhirat. Nah, sekarang dibuat contoh oleh Imam Ghazali lebih detail. Terbujuknya atau terkepelabuhinya terkecohnya orang kafir dengan orang mukmin sing maksiat. Wong kafir, wong yang kafir itu lisan dan hatinya menyatakan seandainya memang ada namanya akhirat, kembali kepada Allah, wah ya kita berhak di akhirat, kita kondisinya lebih baik daripada di dunia. Soalnya ini seperti digambarkan Allah. Jadi orang kafir itu hati dan ucapan lisannya itu menyatakan tidak ada akhirat itu. Seandainya ada, wah kita lebih bahagia itu di akhirat. Pede. Kisah seperti ucapan seperti ini itu di Qurannya ada. Surat Al-Kahfi. Wadrib lahum mathalan rajulaini. Amal sederhana. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a iltal jannataini atat ukulaha wa lam tadrik minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana akhtaru minka malan wa a'zu nafar. Berilah contoh perumpamaan kepada umat manusia. Ada dua orang laki-laki, yang satu kafir, yang satu mukmin. Yang kafir ini ja'alna li ahli jannataini min a'nabin, punya dua kebun kurma. Wanahna kebun anggur. Kebun anggur dikelilingi oleh kebun kurma, melimpah, pokoknya kaya raya, wantana. Ditafsirkan oleh para mufasir, yang kafir ini karena dia kaya, dia membeli dia membangun istana senilai 10.000 dinar, membeli kebun seharga 1.000 dinar, membeli pelayan-pelayan budak-budak seharga 1.000 dinar, mengawini seorang perempuan dimahari 1.000 dinar, umpah-umpahan karena kekayaannya. Oleh si rajul yang kedua, laki-laki kedua, ini si mukmin. Si mukmin ini menasihati si kafir. Kok kafir? Ya gak diceluk kafir. Mas kacaku, wahai sahabatku, kamu mendirikan istana seharga 1.000 dinar. Padahal istana ini telah akan rusak pada masanya. Beliau kamu membeli atau membangun istana di surga yang tidak akan rusak. Kamu juga membeli kebun dengan 1.000 dinar, kelak akan rusak. Harusnya yang kamu beli adalah kebun yang ada di surga yang tidak akan pernah rusak. Kamu juga membeli budak 1.000 dinar harganya. Beliau kamu beli budak pelayan yang ada di surga. Kamu menikahi perempuan dengan mahar 1.000 dinar. Beliau kamu lebih ngincer bidadari surga, karena istri yang kamu nikahi senilai 1.000 dinar itu akan menguang.
akan tidak abadi, sementara bidadari surga itu abadi. Jadi si mukmin menasihati kafir yang bergelimang harta itu seperti itu. Apa jawabannya si kafir? Mahahuna syai'un wa maqila min dzalik bahwa kafir. Wong kiri, wong sahabatku yang miskin. Mohon maaf ya, tidak ada itu namanya surga. Tidak ada itu namanya kebun yang abadi. Tidak ada namanya istana yang abadi. Tidak ada namanya bidadari. Semua itu omong kosong. Buang nek coro zaman somben. Ngomongnya seperti itu. Pada masanya akan disebut hoax gitu. Kalau memang wahai si mukmin, kalau memang itu nanti nyata, akhirat itu nyata, surga nyata, kebun di surga, bidadari surga itu nyata, yo tetap ibu aku, saya yang lebih berhak gitu daripada kamu kan. Saya sudah dapat di dunia, ya ini sudah enak, sudah jelas. Umpama saya beramal kan bisa, kamu tidak bisa. Ini dua orang laki-laki yang bersekrama, yang berbantahan seperti itu dulu dipisahkan di Quran, di surat Kahfi. Tapi pada masa Rasulullah ini ada juga tokohnya, namanya As bin Wa'il, yang karakternya sama dengan si kafir. Jadi dia ngece orang-orang mukmin yang miskin-miskin itu. Ayo orang-orang mukmin miskin-miskin ikut Muhammad, kita itu bahagia sejahtera gitu. Tidak ada itu akhirat. Kalau mau akhirat ada, ya kita lebih sejahtera, lebih bahagia. Jadi intinya apa? Jalan pikiran orang kafir itu ya tidak percaya akhirat, ataupun kalau akhirat ada, surga misalnya, maka mereka akan lebih berhak mendapatkannya daripada orang-orang mukmin. Itu alasannya ada satu, yang dulu nama rotan. Jadi melihat mereka di dunia ini bahagia, nanti di akhirat juga masih bahagia. Yang kedua, yang dulu nama rotan. Kalau orang mukmin menasihati bahwa akan disiksa di dunia, nyatanya kita gak disiksa-siksa kok, baik-baik saja. Jadi omong kosong. Orang di dunia kok maksiat itu akan dituruni siksa dari Allah. Di ke ono, orang siksa ning dunia ke ono. Oh iya, nang akhirat itu gale ke ono. Ini yang kedua. Dan yang ketiga marota, yang dulu nek ilal mukminin, melihat wong mukmin fikir-fikir. Ayo fikir-fikir. Katanya orang mukmin dikasihani Allah, dicintai Allah, lebih mudah. Fikir-fikir kok nyatanya. Jadi mereka memperkuat argumentasinya, memperkuat anggapannya bahwa akhirat itu tiada. Kalaupun ada, mereka akan lebih bahagia dengan 3 jalan pikiran. Pertama, di dunia mereka sudah enak, wah yang akhirat luwih enak maneh aja kalau memang ada. Yang kedua, di dunia katanya kalau orang maksiat disiksa. Loh, mana ada siksa? Kita baik-baik saja. Tidak ada. Sombeng juga mau, berarti kan ngapusi saiki, sekali ngapusi, sombeng yang ngapusi, tidak ada juga siksa di akhirat. Yang ketiga, katanya orang mukmin disayang Tuhan. Kata siapa? Kiri-kiri kok disayang? Nah, jalan pikiran ini karena apa? Karena mereka menganggap bahwa setiap yang berbuat baik pasti mencintai. Jadi kalau saja Allah itu berbuat baik kepada kita, ya karena Allah cinta kita.
Allah kalau cinta kita pasti memberi kebaikan kita. Nah, kepada orang mukmin, kalau memang dianggap Allah ada, akhirat ada, itu tidak disayang, nyatanya disia-siakan. Jadi wong kafir itu di jalan pikirannya profan banget, profan duniawi sekali. Maksudnya dia ini tadi ukuran dunia. Kalau orang kok ada orang mencintai kita pasti berbuat baik kepada kita, suka memberi kepada kita. Dan ini apa? Sebaliknya orang yang mencintai kita pasti memberi pada kita. Jadi jalan pikirannya setiap yang memberi itu pasti mencintai. Setiap yang mencintai pasti memberi. Tidak ada kok mencintai tanpa memberi. Tidak ada memberi kok tanpa dicintai. Nah, itu jalan pikiran yang istilahnya jalan pikiran yang seperti ini, yang memastikan seperti ini loh jalan pikiran yang salah. Nanti akan dijelaskan bahwa tidak setiap yang mencintai itu memberi. Nanti akan dijelaskan. Nyatanya banyak hambanya Allah dicintai Allah, tapi ditakdirkan fikir tidak punya apa-apa. Sebaliknya banyak orang yang dibenci oleh Allah, niku malah diberi banyak, supaya apa? Nanti di akhirat mesisan mulai kecek oleh menghabisi manusia. Nah, ini berarti ada titik tolak apa? Titik bentrok, titik kontradiksi antara pikiran mukmin dengan kafir. Jadi orang kafir itu jalan pikirannya setiap orang yang mencintai pasti memberi, setiap yang memberi pasti mencintai. Nah, kita tidak setiap yang mencintai itu memberi, karena Allah suka mencintai hamba-hambanya tapi tidak diberi apa-apa, dan mereka bersyukur tidak diberi. Sebaliknya bagi di mata orang mukmin banyak yang diberi oleh Allah berlebihan, tapi justru Allah membenci mereka. Karena apa? Biar mereka terbuai, terkelabui, terkecoh, kelak di akhirat akan dihabisi Allah, supaya Allah punya alasan menyiksa lebih pedih dari itu. Nah, ini jalan pikirannya, titik bertentangannya di situ. Wa mithaluhu an yaqul